Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruri Indah Lestari, NPM 190 120 167 dari kelas aplikasi manajemen terpadu D. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban UAS saya. Baik, selanjutnya saya akan menjawab soal yang pertama, yaitu apa 5 tahapan dari fungsi manajemen manufaktur. Jadi 5 tahapan dari fungsi manajemen manufaktur itu yang pertama ada perencanaan produksi. Jadi dalam perencanaan produksi ini ada yang pertama, menghindari perusahaan salah produksi. Yang kedua, memperkirakan jumlah barang yang perlu diproduksi. Dan yang ketiga, menentukan desain, menentukan tahapan cara pembuatan, dan modifikasi barang. Lalu yang kedua ada pengaturan rute produksi. Jadi menetapkan rute produksi paling efisien untuk menghasilkan produk yang ditargetkan di bagian perencanaan produksi. Lalu yang ketiga ada pengelolaan anggaran. Yang pertama, dari pengelolaan anggaran itu ada persiapan penyusunan anggaran oleh semua divisi yang terkait. Lalu yang kedua, menentukan pedoman anggaran berdasarkan anggaran belanja tahun sebelumnya dan penyesuaian kegiatan tahun berikutnya. Lalu yang ketiga, ada menentukan anggaran dan dilakukan kajian uji kelayakan. Lalu yang terakhir ada melaksanakan anggaran. Lalu yang keempat ada rencana produksi. Nah, perencanaan produksi yang sudah dilakukan akan dijalankan dalam tahap rencana produksi dengan koordinasi dari berbagai divisi yang terkait manufaktur. Lalu selanjutnya yang terakhir 5, pemantauan stok. Jadi dalam pemantauan stok ini yang pertama, stok barang jadi juga harus dihitung untuk menghindari kelebihan manufaktur atau kekurangan manufaktur. Lalu yang kedua, stok selalu dihitung untuk memastikan stok bahan baku cukup untuk proses manufaktur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sekaligus menjawab soal UAS dari matkul aplikasi manajemen terpadu yang kedua dan selanjutnya. Oke, jadi di sini saya memakai aplikasi Odoo. Nah, jadi seperti ini tampilan awalnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menambah persediaan di aplikasi Odoo. Jadi yang pertama, klik inventory. Nah, dalam proses persediaan ini, kita bisa menginput produk melalui kolom produk yang sudah saya tandai di sini. Baik, di sini saya sudah membuat 19 item dari PT Bulan Sabit yang bergerak di bidang F&B. Jadi untuk pembuatan item bisa dimulai dari yang pertama, klik di bagian yang sudah saya tandai di sini. Jadi seperti ini tampilannya. Nah, di sini kita bisa memasukkan nama dari produknya. Selanjutnya, kita hanya perlu klik di bagian yang sudah saya tandai, karena di sini kita hanya akan menjual suatu produk, jadi kita tidak perlu mengklik can be purchased. Nah, selanjutnya untuk tipe produknya, kita memilih consumable, karena produk yang sedang kita buat adalah produk konsumsi. Untuk selanjutnya, kita bisa mengisi harga jual, modal, dan pajak di kolom yang tersedia. Nah, kita juga bisa memilih kategori produk di bagian yang sudah saya tandai di sebelah kanan bawah dengan tanda warna merah. Jadi untuk tampilannya seperti ini. Di sini saya mengisinya dengan makanan dan minuman jadi. Tapi di situ kita bisa mengedit sesuai nama yang kita butuhkan dan kita inginkan. Setelah itu klik saja save. Selanjutnya, setelah mengisi semuanya, maka kita hanya perlu klik save di sebelah kiri atas
dengan tanda warna merah. Maka, produk yang tadi sudah disimpan akan otomatis muncul di inventory perusahaan di aplikasi Odoo ini. Jadi di sini sudah ada total 20 barang. Baik, setelah kita melakukan proses penjualan, kita bisa lanjut pada proses penjualan dengan klik sales di bagian yang sudah saya tandai. Di proses penjualan ini, saya sudah membuat contoh transaksi dan selanjutnya kita hanya perlu klik create untuk membuat transaksinya. Selanjutnya, kita hanya perlu mengisi nama customer serta memasukkan produk apa saja yang sudah mereka pesan dengan klik add product. Jadi di sini saya membuat contoh transaksi tunai. Maka pada payment terms-nya kita klik dengan immediate payment. Nah, selanjutnya mengisi expiration. Jadi expiration ini adalah batas pembayaran yang harus dilakukan oleh konsumen. Lalu jika sudah mengisi semuanya, klik save di bagian kiri atas. Selanjutnya tampilannya akan seperti ini. Lalu klik saja confirm. Setelah dikonfirmasi, setelah itu kita bisa klik pengiriman atau delivery di sebelah kanan atas. Jadi tampilannya seperti ini. Setelah itu klik validasi dan apply karena sudah dikonfirmasi bahwa produknya ada dan bisa dikirim. Setelah itu klik sales untuk kembali ke halaman yang ada di awal tadi. Jadi setelah kembali ke halaman ini, klik nama dari konsumennya. Lalu tampilannya seperti ini. Setelah itu, klik create invoice, lalu klik juga regular invoice, karena di sini tidak perlu DP atau dilakukan dengan pembayaran cash. Setelah itu, klik create and view invoice. Setelah itu, dikonfirmasi dengan cara klik confirm di sebelah kiri atas dengan tanda merah. Nah, setelah konsumen melakukan pembayaran, maka klik register payment. Baik, setelah itu klik cash karena pembayaran yang dilakukan di sini yaitu secara tunai. Setelah itu klik juga create payment. Nah, jadi setelah muncul in payment seperti pada tampilan di sini, maka statusnya sudah berubah jadi dibayar pada tanggal 12/28/2021 sejumlah 60.500. Berarti di sini invoice pelanggan sudah selesai dan konsumen juga sudah menyelesaikan pembayarannya. Jadi selanjutnya untuk penjualan kredit, langkah-langkahnya masih sama seperti pembayaran cash tadi. Jadi yang pertama kita hanya perlu klik create. Untuk selanjutnya masih sama. Untuk pengisian nama dan jumlah produk yang dipesan. Jadi perbedaannya hanya terletak pada payment terms atau syarat pembelian. Syarat pembelian diisi tanggal jatuh temponya. Jadi kapan terakhir konsumen harus melunasinya. Baik, untuk selanjutnya kita akan ke tahap akuntansi atau tahap pencatatan laporan keuangan. Dan langkah pertama yang kita lakukan adalah klik di bagian accounting atau di bagian yang sudah saya tandai. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Jadi setelah kita membuat invoice yang ada di aplikasi penjualan, maka otomatis akan masuk dan tersimpan ke sini. Jadi ketika pembayaran cash, maka otomatis langsung masuk ke kolom akuntansi di bagian cash. Dan seperti ini tampilannya. Dan seperti itu juga untuk pembayaran yang lain, seperti kredit bank dan lainnya. Jadi selanjutnya, di aplikasi Odoo ini juga bisa digunakan untuk mengcek laporan laba rugi, saldo, neraca, dan lainnya.
Nah, jadi seperti inilah tampilan dari laporan laba rugi dari semua transaksi produk-produk yang kita buat tadi. Dan selanjutnya seperti inilah tampilan untuk laporan saldonya. Dan juga masih banyak laporan-laporan yang lainnya yang ada di dalam aplikasi Odoo ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.